Saya Susanti Ning Astuti, calon guru penggerak Angkatan 7 SMK Negeri 1 Bangsri Jepara, dengan fasilitator Bapak Firman Edi dan pendamping praktek saya adalah Ibu Jaitun SPD. Semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur Auderheide. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common of sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada murid. Tomlinson 2021 halaman 45. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menganalisa kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik baik kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid. Kemudian yang ketiga adalah menganalisa penerapan dari 3 strategi diferensiasi yang akan kita gunakan, meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Kemudian yang keempat adalah mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Kemudian langkah yang terakhir yaitu melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan juga kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi belajar murid dan membantu hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid. Di sini, guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, ataupun keterampilan baru yang akan dia lakukan. Kemudian pemetaan yang kedua adalah berdasarkan aspek minat belajar. Di sini guru memberikan pilihan pada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya, agar dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Kemudian, pemetaan yang ketiga adalah berdasarkan aspek profil belajar. Di sini, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, dan pengaruh budaya yang ada pada murid itu sendiri. Kemudian, analisa kebutuhan yang kedua adalah guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat. Jadi di sini diharapkan guru harus tepat dalam memilih strategi diferensiasi yang akan dia terapkan kepada muridnya. Di sini ada 3 jenis diferensiasi yang dapat dipilih oleh guru. Yang pertama adalah diferensiasi konten.
Di dalam diferensiasi konten ini, guru menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam, dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan, persiapan, minat, dan profil belajar murid. Kemudian, strategi diferensiasi yang kedua adalah diferensiasi proses. Di sini, guru memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dan proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang akan dipelajari. Kemudian strategi yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Di dalam diferensiasi produk ini, guru memodifikasikan tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari, serta sesuai dengan pembelajaran, proses pembelajaran yang mereka lakukan. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang telah saya pelajari? Ya, kalau boleh saya gambarkan di sini, koneksi antar materi di sini meliputi modul 1.1 yaitu tentang filosofi KHD, kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul ketiga yaitu visi guru penggerak, kemudian modul 1.4 yaitu disiplin positif, dan modul yang baru saja kita pelajari yaitu 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Keempat modul 1 tadi yang terkait dengan modul yang kedua ini tentang diferensiasi pembelajaran ini tentunya semuanya sama-sama berpihak pada murid. Dan muaranya adalah terciptanya atau terwujudnya murid kita yang berprofil pelajar Pancasila. Baik, kalau boleh saya jabarkan, koneksi antar materinya adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama, koneksi antara modul 1.1 dengan modul 2.1 ini. Di dalam modul 1.1, filosofi Ki Hajar Dewantara, di situ menurut KHD dijelaskan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia atau anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Adapun kalau boleh saya koneksikan dengan materi pembelajaran berdiferensiasi ini, pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan yang diharapkan oleh KHD, yaitu berpihak pada murid, di mana setiap murid mempunyai kodrat alam yang berbeda-beda. Tugas guru di sini adalah mempertebal laku murid dengan mengakomodir bakat dan minat murid di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk koneksi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Di sini poin yang saya ambil dari modul 2 adalah sebagai seorang pendidik, guru harus mampu menggali nilai-nilai yang ada pada dirinya, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid dalam kegiatan pembelajaran. Kepemimpinan pada murid dan memotivasi untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, minat, dan bakat siswa masing-masing. Koneksinya dengan pembelajaran berdiferensiasi yaitu salah satu nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah berpihak pada murid. Bagaimana seorang guru dalam
merancang pembelajaran berpihak pada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi ini. Salah satu peran guru penggerak adalah menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang menaruh perhatian penuh secara sengaja pada komponen pembelajaran, seperti proses belajar dan mengajar. Peran guru adalah mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, yaitu murid yang terkait dengan kondisi yang berpihak pada murid, di mana semua itu dapat dicapai melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian koneksi materi yang modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Di sini guru menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja guna mewujudkan visi guru penggerak. Saya mempunyai visi yaitu mewujudkan insan yang bergerak, yaitu berakhlak mulia dan sopan santun. Kemudian gotong royong. Ketiga adalah empati. Kemudian keempat adalah ramah. Kemudian yang berikutnya adalah aktif dan yang terakhir adalah kreatif dan inovatif. Yang semua itu terwujud dalam arti kata bergerak. Nah, koneksi dengan materi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah dengan materi visi guru penggerak, bagaimana dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ini yang dapat menciptakan pembelajaran yang well-being, yang berpihak pada murid dalam rangka menjadikan murid saya sesuai dengan apa yang sudah saya harapkan, sesuai dengan visi yang saya buat. Itulah yang akan menjadi impian saya di masa datang. Kemudian koneksi yang terakhir antara modul 1.4 dengan modul 2.1 ini yaitu budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antar dirinya dengan guru dan teman di kelasnya. Sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari keluarganya. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan adanya materi budaya positif ini adalah bahwa dalam pembelajaran, kita sebagai guru harus mampu menciptakan disiplin positif yang berakar dari nilai yang diyakini murid. Sehingga dengan pembelajaran berdiferensiasi, murid termotivasi secara eksternal, sehingga menjadi motivasi jangka panjang bagi mereka karena itu semua sesuai dengan kesiapan, bakat dan minat, serta profil belajar murid. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari koneksi antar materi ini adalah bahwa pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian kesimpulan yang kedua, nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kesimpulan yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari adanya budaya positif. Bapak Ibu, kalau saya boleh mengutip dari Ki Hajar Dewantara di sini, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuh kembangnya anak-anak.
menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik manusia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, Tutwuri Handayani. Ini adalah beberapa dokumentasi terkait kegiatan pembelajaran saya yang semuanya adalah berpusat pada murid. Demikian paparan koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan pada tugas koneksi antar materi modul 21.A8. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam sehat selalu.